أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelumnya, sekarang masuk poin yang kedua yaitu idgham. Idgham terbagi dua, ada idgham bil gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah adalah ketika mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ya, mim, nun, waw. Ketika bertemu dengan 4 huruf ini, maka bacaannya dileburkan, jadi idghamkan nun mati atau tanwin. Jadi gak ada bunyi nunnya, begitu tanwinnya gak ada bunyi, langsung masuk ke 4 huruf tadi. Huruf apa? Ya, nun, ya, mim, nun, waw. Sekali lagi, ya, mim, nun, waw. Nah itu. Jadi diserupakan, bukan sama. Yang banyak masalah orang baca idgham itu salah ketika dia samakan dengan tasydid. Jadi dianggapnya tasydid sehingga dia tidak menahan gunnahnya ataupun idghamnya, dan bahkan nahan pun tak sempurna. Padahal keindahan Al-Quran, zil Quran bi aswatikum, hias Al-Quran dengan suara yang merdu, itu ketika kita menguasai di bacaan idghamnya. Jadi ketika kita sempurna di bacaan idghamnya atau gunnahnya, itu akan nampak jelas keindahan lantunan Al-Quran tersebut. Karena di bacaan-bacaan yang lain, bapak-bapak bisa baca kitab, baca sholawat, ataupun baca-baca syair, dia nggak punya itu, dia nggak punya. Al-Quran itu khas. Nah, terkadang bikin masalah ini, suaranya bagus, tapi nggak masuk tajwid. Jadi merusakan tajwid karena lagu. Ada yang gitu? Ada enggak? Ada banyak, tidak sedikit. Jadi menyanyikan lagu nggak lagi diatur panjang pendeknya dengan tepat, nahannya dengan tepat, demonya dengan tepat. Nah itu lagi dan sebagainya. Atau kebalikannya, suaranya pas-pasan, tapi bacanya bagus. Nah, maksud tajwidnya tertuliskan, cuma suaranya kurang. Nah kita kepengennya kalau bisa kedua-duanya. Makanya nanti ada lagu bikin orang nangis, nah kita bikin namanya lagu hijaz atau lagu soba. Lagu soba itu apalagi kondisi mati lampu, insya Allah banyak orang nangis kalau kita bawa lagu tersebut. Karena kita dulu tersentuh, bukan hanya orang. Kalau bukan sebenarnya itu bukan untuk orang, tapi dia membuat kita. Karena kalau menikmati baca Quran untuk kita akan memberi pengaruh kepada orang lain. Bersobat, lagu sobat itu bikin orang nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sobat. Ayyakulu, itu yang salah. Ayyakulu, udah betul memang membuat gol. Nah, sekarang masuk ke ya, tapi dia samakan dengan tasdid, beda. Kalau tasdid itu iyyaka na'budu, itu tasdid. Iyyaka na'budu. Kalau ini nun nanti ketemu ya, jadi bukan ayyakulu.
Salah yang satu yang pertama. Saya sebutkan salah. Yang kedua salahnya dia tahan 2-3 halaman tapi belum sesuai yang dikehendaki. Maksudnya belum sempurna. Itu bacanya ayyakul. Itu belum. Sempurnanya adalah masuknya bacaan tersebut dia tadi itu nanti ketemu ya itu tahan ke pangkal hidung namanya al-khayshum itu kuatkan di sini di pangkal hidungnya bila perlu pakai lagu bila perlu. Kenapa? Karena itulah untuk menikmati bacaan Al-Quran. Misal tadi yang salah ayyakulu salah yang betul enak kan? Enak yang mana? Enak yang mana? Dua. Bersama mudah pada malam hari ini untuk sama-sama kita belajar ta'lim dan kewajiban kita yang kalau ini pada orang muslimin. Langsung saja pada waktu kita juga sangat singkat sekali sampai menjelang waktu isya dengan segala hormat kepada Al-Roh Al-Ustaz Al-Jumi kami persilakan sallallahu alaihi Muhammad. Oh, pakai itu Ustaz. Ini Ustaz. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huwa min a'zami ni'mati kafa bima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan berbagai kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, khususnya adalah mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, menambah wawasan ilmu tajwid yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai ahlul Quran, menjadi ahli Quran, yaitu disebut dengan ahlullah, keluarga Allah khasatun, itu keluarga Allah yang teristimewa, yaitu orang yang selalu kerap dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah bermimpi ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditanyakan kepada Allah, ayo bagaimana amal yang paling mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban Allah adalah di kitab ini, yaitu dengan kitab hukum, yaitu dengan redaksi kitab Al-Quran. Maka ditanya itu, apakah memahaminya atau dengan apa memahaminya? Maka jawaban jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu membacanya dengan dipahami maupun dengan tanpa dipahami, karena kalam ini berbeda dengan kalam-kalam yang lain. Yang maksud tersebutnya adalah tanpa satu kebaikan, bahkan dipakanakan 10 kebaikan. Dan jalan dari hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dilipatkan dengan pahalanya 10 kebaikan. Jadi kalau biasa teristimewa kita dapatkan dapat mempelajari ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah istimewa kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kami membaca salawat kepada Nabi kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya
rabbal alamin. Kita sampaikan juga kepada zuriyah anak keturunannya para sahabat, begitu juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menjalankan, mencintai Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, alhamdulillah setiap bulannya ataupun masuk pekan kelima kita akan membahas yaitu tajwid atau tahsin Al-Quran. Sebelumnya kita akan tahsin dulu surah Al-Fatihah untuk membuka majelis, kemudian kita akan baca kitab tajwid sedapatnya, kemudian baru kita akan ditutup dengan tahsin Al-Quran surat pendek. Mudah-mudahan mungkin ini adalah sebentar karena kita akan libur Ramadan Taufan dan majelis. Mungkin bagi saya sebentar ini yang terakhir gitu ya, yang terakhir. Karena tinggal 2 pekan lagi guru yang lain. Mudah-mudahan ada pohon kita akan bertemu lagi di bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan berarti libur dan pengajian terus kental semangat kita untuk tetap aktif di masjid, itu dengan datangnya bulan Syawal dan mudah-mudahan kita sampai umur kita bertemu dengan tetapnya masyarakat itu bulan Ramadan. Kita lebih rajin lagi mengisi waktu kita ketika kita di masjid, yaitu dalam berbagai macam amalan-amalan yang bisa kita doa, wa'in al-siyam wal-qiyam wa-tilawatil Quran bihifdzil lisan, yaitu dengan qiyam, yaitu dengan tarawihnya dan ibadah-ibadah yang lain, kemudian dengan puasanya, kemudian terutama sekali karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita bergerak dengan Al-Quran dari awal Ramadan. Bukan berarti kita akan bulan-bulan yang lain kita tidak baca Quran, tapi maksudnya Ramadan itu adalah tingkatkan tilawah kita, bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu dia punya hak dalam 1 tahun dikhatamkan 2 kali. Untuk yang sudah lancar bisa baca Quran. Untuk yang belum lancar yang masih terbata-bata, nanti kita lebih banyak untuk perbaiki dulu bacaannya, tahsin, talaki dengan guru sehingga kita mahir membaca Al-Quran. Jadi setidaknya 2 kali untuk dikhatamkan dalam satu tahun. Ketika tidak dikhatamkan 2 kali dalam 1 tahun, berarti kita telah mengabaikan hak-hak Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu akan berada di belakang kita, yang mana ketika posisi Al-Quran di belakang kita, maka dia akan menarik kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi ketika kita tunaikan hak Al-Quran, maka kita akan berada di Quran berada di hadapan kita. Maka Quran tersebut akan membawa mengajak kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi usahakan bulan yang lain anggaplah bulan itu khatamkan 1 kali. Kemudian di bulan Ramadan usahakan khatam juga satu kali. Karena memang suasana Ramadan itu sangat memberi motivasi kepada kita, memberi power kekuatan untuk kita beribadah, khususnya untuk tilawah membaca Al-Quran. Insya Allah suasana tersebut sangat mendukung, membantu kita lebih banyak intikan di masjid untuk buka Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah saja kalau satu kali khatam dalam Ramadan itu, berarti seharinya kita baca cuma 1 juz. Tinggal 1 juz itu. 1 juz itu adalah 20 halaman atau 10 lembar. Berarti tinggal baca 2 lembar setiap waktu sholat. Sempatkan ambil Quran setelah subuh baca 2 lembar, zuhur baca 2 lembar, asar baca 2 lembar, maghrib baca 2 lembar, kemudian isya baca 2 lembar. Udah selesai 1 juz. Tanpa terasa selama sebulan insya Allah khatam. Yang repot nih ada ujung-ujungnya ya kan, 21, 22, 23, apalagi mau lebaran, udah 3 juz lagi, nggak bisa terkhatam. Kenapa? Quran dunia yang luar biasa. Padahal Quran dipaksa
benar-benar dipaksa. Kenapa? Karena itu adalah untuk bekal kita nanti ya. Amin ya. Kalau kita tasnya Al-Fatihah dulu, walaupun kita nggak lagi secara langsung saya kenal baca Al-Fatihahnya, tapi setidaknya kita sistem makolah dulu saya baca untuk kemudian bapak-bapak ikuti. Insya Allah lama-lama tahunya perasaannya membaca Al-Fatihah dengan betul, insya Allah akan ada pengarah ke sana. Coba kita baca, saya baca dulu, kemudian diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tentu bisa a'udzu ditekan ke depan. Tentu jangan zu nanti jadi long zu tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Mohon izin saya ke Malaysia sebelum 3 hari Imam Tarawih sepanjang Ramadan dan tiap tahun agendanya dari tahun subuh sekarang 25 tahun 16 tahun. Jadi di kita nggak dapat bagian, cuma di Malaysia saja karena ikut patuh sama guru Syekhuna Syekhuddin menakazakan mentugaskan ke Malaysia. Jadi kita ikut saja apa keputusan guru. Kepengen di sini, apalagi di kampung saya di Bima itu luar biasa. Saya Ustaz di kampung kemana? Jadi kita akan baca sedikit tajwid
Itu pembahasan tentang mengerti ataupun tanwin itu masuk poin yang kedua, yaitu idgham. Yang pertama sebelumnya adalah idgham halal. Idgham halal adalah ketika mengerti atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan, salah satu huruf tenggorokan itu huruf yang 6 huruf hamzah, ain, ghain, kha, maka bacaannya jelas. Jadi nggak boleh ditahan ataupun tahan. Contoh-contohnya udah sebelumnya. Sekarang masuk poin yang kedua, yaitu idgham. Idgham terbagi dua, ada idgham bil gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah adalah ketika mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf, yaitu ya, mim, nun, waw. Ketika bertemu dengan 4 huruf ini, maka bacaannya dileburkan, jadi didorongkan nun mati atau tanwin. Jadi gak ada bunyi nunnya, begitu tanwinnya gak ada bunyi, langsung masuk ke 4 huruf tadi. Bahwa ya, nu, ya, mim, nun, waw. Sekali lagi, ya, Mim, nun, waw. Nah itu harus dibaca itu Bapak. Tapi kita baca dulu kitabnya. Ma haddul idgham lughatan istilah. Apa arti definisi idgham secara bahasa dan secara istilah? Amma lughatan adalah secara bahasa, bahwa idgham syai' memasukkan sesuatu fi syai' pada sesuatu. Wa istilah dan ada bermakna secara istilah, bahwa idgham harfin sakin, itu bertemunya huruf sukun mutaharrikin dengan huruf yang berharokat yang ada garis, bihaitsu yasiru harfan musyaddadan, itu dengan sekira ia seperti satu huruf yang ditasydidkan. Nah ini yang banyak orang salah paham. Jadi diserupakan, bukan sama. Yang banyak masalah orang baca itu salah ketika dia samakan dengan tasydid. Jadi dianggapnya tasydid, sehingga dia tidak menahan gunanya ataupun ilmunya, dan bahkan nahan pun tidak sempurna. Padahal keindahan Al-Quran, zikr Quran bi aswatikum, hias Al-Quran dengan suara yang merdu, itu ketika kita menguasai di bacaan idghamnya. Jadi ketika kita sempurna dibaca idghamnya atau gunanya, itu akan nampak jelas keindahan lantunan Al-Quran tersebut. Karena di bacaan-bacaan yang lain, Bapak-Bapak bisa baca kitab, baca sholawat, ataupun baca syair, dia nggak punya itu, dia nggak punya. Al-Quran itu khas, dia punya idgham, itulah yang bikin dia jadi indah. Tapi bagi yang menunaikan, ketika tidak ditunaikan, akhirnya kelihatan kita mendengar membaca Al-Quran. Mungkin siapa saja, entah imam, entah teman, siapa saja yang baca Al-Quran, itu tidak terasa keindahan kenikmatan Al-Quran tersebut, sehingga terasanya hampa. Ya kayak makanan, Bapak-bapak. Kalau makanan nggak ada micin, kalau yang pakai micin ya, yang nggak ada garam, berarti nggak ada bumbunya. Kenapa? Ya iya lagi lapar, makan pakai garam masuk aja, ya kan? Nggak ada lauk, nggak ada sayur. Tapi kan ceritanya kalau ada bumbunya sayur kan jadi nikmat, jadi enak, gitu kan? Nah, baca Quran juga sama. Jadi Quran ini ketika ada itu dia, itu terasa nikmatnya. Bagi yang menunaikan, tapi yang tak menunaikan mungkin belum sampai kepada tahap tersebut untuk menikmati keindahan Al-Quran, yang mungkin kurang ilmu, mungkin kurang belajar dan sebagainya, sehingga tidak merasakan hal tersebut. Tapi bagi kita yang mendengar, Ustaz, Bapak-bapak yang bisa nggak bedain bacaan Al-Quran orang yang terasa masuk ke hati kita atau yang tidak terasa? Bisa bedakan, Bapak-bapak? Bisa kan? Maksudnya kita sendiri nggak bisa. ya, kita nggak bisa baca seperti itu. Tapi kita bisa merasakan bacaan tersebut indah. Gitu.
Berbeda dengan cerita lagu. Lagu suara itu banyak orang yang memiliki, tapi yang sulit ini menggabungkan bacaan yang tampil bagus, tertunaikan semua ucapan tajwidnya, idgham, dan sebagainya, dengan makhraj, sifat huruf dan sebagainya. Apalagi mungkin diberi lagi suaranya bagus, lagunya bagus. Nah, terkadang bikin masalah ini suaranya bagus, tapi nggak masuk tajwid. Jadi merusakan tajwid karena lagu. Ada yang gitu? Ada apa? Ada banyak, tidak sedikit. Jadi memikirkan lagu nggak lagi diatur panjang pendeknya dengan teman, nahannya dengan teman, demonya dengan teman, itu nggak lagi dan sebagainya. Atau kebalikannya, suaranya pas-pasan, tapi bacaannya bagus. Nah, maksud tajwidnya tertunaikan, cuma suaranya kurang. Nah, kita kepinginnya kalau bisa kedua-duanya. Makanya kalau kita nggak bisa, ya orang lain kan. Maksudnya kita latih orang tersebutlah yang menjadi imam kita. Nah, terutama terakhir, nah, kalau boleh kita musyawarah hari ini, nah, kita panggilnya yang mungkin yang hafiz Quran ataupun yang model tadi itulah yang ada ciri seperti tadi, terasa manfaatnya terakhir. Kalau sudah waktu mungkin nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena cuma bawaan kedengarannya kan subuh, maghrib bawaan yang jahatnya, kemudian baik isya bawaan. Ini bawaan 20. Oh, hari 20 aja kalau kayak gitu. Kalau orang biasa-biasa bacanya biasa-biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan? Itu kalau misalnya cepat hafal terus selesai. Tapi lagu yang di Timur Tengah, maksudnya orang-orang Arab misalnya, kita yang orang Indonesia bisa alhamdulillah seperti orang Arab. Yang penting bacaannya bagus, bisa kayak Sunai misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak apa kalau tarawih? Enak apa? Kalau ada yang begini, apalagi dulu benar, bukan masalah lama atau cepatnya sholat ibadah itu. Nikmat apa enggak? Itu masalahnya. Kalau nikmat sampai jam 11 di sholat masih tahan kita. Tapi kalau nggak nikmat, 5 menit lama apa? 10 menit, berapa lama? 1 jam? Jangan tanya. Tapi ada juga ada di Jawa sana, tapi 20 rakaat atau 3 menit, Masya Allah, 7 menit. Baik, amin. Itu Pak, orang gitu, tak ada bacaannya sama sekali. Pokoknya yang penting ujung jelas, naik turun. Tapi pangkatnya, pembinanya banyak enggak? Oh, banyak sekali. Tuh itu masjidnya pesantren, itu pesantren. Jadi susah juga kita salahin. Ya ramai pembinanya, nah itu kita oke kan, tapi secara syariat nggak masuk. Yang sunnahnya, kemudian syariatnya nggak masuk. Jadi padahal kalau kita takdir minimal takdir. Takdir itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki
yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau itu masuk dari itu nikmat juga. Walaupun dimana seperti 20 menit, 30 menit. Jadi tidak usah bacaan, tidak usah sholat. Alhamdulillah kalau baca saya merasakan nikmat sekali sholat. Karena kita sampai minimal setengah juz sampai 1 juz sehari, dan itu kurang lebih 1 jam setengah. Kalau kita mulai di sana Isya setengah 8, Isya setengah 8, lama di sana Isya, tapi sesuai sana setengah 8, maghrib 7.30 maghrib, baru puasa 7.30. Nah, jadi Isyanya dan jam berapa? Setengah 9. Setengah 9. Kita mulai terawih jam 9. Nah, selesainya itu hampir jam 11. 10 minggu ke 10 pagi dengan videonya. Di sini berapa? Apalagi laporan berapa? Puji berapa ya laporan? Sulit. Jadi Ramadan ya itu sunnah, iya. Sunnah nggak sholat juga nggak ada masalah, nggak dapat pahala. Jadi ruginya syaratnya jadi menjalankan sunnah. Nah, apalagi kita belum tentu ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Ada yang menjadikan kita bisa ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Yang sekarang ada belum lagi. Sekarang satu-satu orang pada menikah. Dulu jumpa dengan Allah. Jadi kita berharap kita jumpa Ramadan ini. Amin. Ini kalau jumpa nanti manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, dipaksa untuk menikmati yang ada masalahnya di DKM belum lagi bisa menyediakan imam-imam yang memang istilahnya hampir seluruh makhluk sepakat menikmati ketika dia menjadi imam. Jadi sebenarnya tanpa ganti-ganti imam itu sebenarnya tidak perlu. Saya di Malaysia sendiri ngomong, cuma saya bagi 7 lagu, nah itu masalah. Sehingga seperti 7 orang. Jadi saya bagi 7 lagu. Lagu pertama kayak tadi bisa lagu Ros. Nah yang ketiga kita menguasai lagu yang tadi Ros itu bikin semangat. Nanti ada lagu bikin orang menangis. Nah, kita bikin namanya lagu hijaz atau lagu soba. Lagu soba itu apalagi kondisi mati lampu, insya Allah banyak orang menangis kalau kita bawa lagu tersebut. Karena kita dulu tersentuh bukan hanya orang, karena bukan sebenarnya itu bukan untuk orang, tapi dia membuat kita. Karena kalau menikmati baca Quran untuk kita akan memberi pengaruh kepada orang lain. Tapi kadang-kadang orang sangat persepsi seakan-akan itu bagian apa-apa itu dibuat-buat dan sebagainya. Terus kalau dibuat yang tak betul salah juga. Ya kan coba kalau saya lagu biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini supaya kaya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Lagu tadi dulu pada mana ada? Tapi bilangnya pas yang bagus beriak. Jadi memang subhanallah luar biasa manusia ya. Jadi mending itu pikiran bagus untuk menikmati diri kita. Tak usah orang lain terpulang. Mau nilai ria, mau nilai ikhlas dan sebagainya itu bebas. Yang penting kita menikmati sendiri. Nah, ada namanya lagu sobat. Lagu sobat itu bikin orang menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sobat. Lain-lain kalau tadi Ros sobat.
Yang saya bahas tadi itu namanya hawa. Ada lagi hawa masuk ke ketiga. Nah, nanti masuk lagi apa namanya sikap. Nanti ada lagi namanya bayati. Tapi umumnya sekarang yang tren emang tadi namanya nahwan putih. Ada nahwan biasa, ada nahwan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena sholat kita panjang Pak, rakaat, kita perlu imam seperti itu. Kenapa? Karena kebosanan itu cepat ketika mendengarkan begitu aja, tidak ada perubahan, tentang suara atau lagu, belum lagi kurang fase, gunanya itu kurang sebenarnya. Itu yang bikin cepat kita gak menikmati sholat tersebut. Tapi kalau kita berada dipimpin oleh imam yang seperti itu, lumayan menikmati. Gak terasa sebulan itu kita tahu gak terasa mau 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah terbiasa. Amin ya. Amin. Dicari satu nih yang ketika sholatnya enak, 100.000, 100.000, udah datangkan kasih 3 juta, 4 juta, kamu jadi imam. Kalau saya berapa kira-kira? Rahasia privasi. Yang pasti berangkat gratis pakai pesawat, pulang gratis, makan sebulan gratis. Nah, bawa berapa Ustaz? Nah, yang pasti bisa buat beli mobil. Kalau lagi banyaknya, kan bukan mencari itu Pak. Dia ada. Jadi kalau niatnya karena itu mungkin saya 15 tahun berhenti kalau jadi imam Indonesia. Tapi karena ini adalah dan orang. Jadi mana ini bukan itu. Yang masalah nih orang-orang ada misi-misi itu, sehingga dia nggak bakal awet dakwahnya. Tapi kalau orang yang karena Allah, ada yang seperti itu dunia tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu diharamkan. Tapi insya Allah jamin. Ya kan, sama aja Bang. Yang niatnya bukan karena Allah, ya dapat dunia. Terus yang niat karena Allah, dapat nggak dunia? Ya dapat juga. Nah, jadi meninggal dunia kan, meninggal dunia. Kemudian dapat juga. Ada yang apa bedanya yang niat karena Allah yang bukan? Nggak dapat, kecewa. Nah, kalau yang karena Allah nggak dapat, malah lebih senang. Kenapa? Karena itu bisa, dan itu kebahagiaan yang nggak bisa dibayar. Kenapa? Karena udah dimiliki Allah, karena dia punya posnya Allah. Jadi tentang itu tadi, yang kebanyakan orang banyak salah membaca itu adalah ketika dia seakan-akan membaca idhofah tersebut, terutama idhofah guna adalah dengan tasdid. Nah, padahal serupa, bukan tasdid. Dia mesti cara bacanya. Di sini ada contohnya, yaitu yang pertama kita contohkan nun nanti ketemu huruf ya. Misal nun sakina dan ya. Ketika nun nanti bertemu huruf ya, sudah perhatikan. Nah, walaupun bapak-bapak nggak lihat, tapi sudah bisa diikuti karena beda saja. Bacanya contohnya an yakul.
An yakulu. Nun nanti ketemu ya. Ini salah satunya kan tadi yang nun ya, mim nun waw. Nah, sekarang ketemu huruf ya an yakulu. Ayyaku. Maka bacanya Ayyaku. iya nunnya hilang masuk ke ya. Nah ini yang digarisbawahi. Banyak orang baca pakai tasdid. Ayyaku. Itu yang salah. Ayyaku. Udah betul benar membuat pun. Nah, sekarang masuk ke ya. Tapi dia samakan dengan tasdid. Beda. Kalau tasdid itu iyyaka na'budu itu tasdid. Iyyaka na'budu. Kalau ini nun nanti ketemu ya. Jadi bukan ayyaku. Salah yang satu yang pertama. Saya sebutkan salah. Yang kedua salahnya dia tahan. Dia tahan 2-3 harakat tapi belum sesuai yang dikehendaki. Maksudnya belum sempurna. Itu bacanya ayyaku. Itu belum masuk lagi. Walaupun udah tahan 2-3 harakat, udah memenuhi. Maknanya udah hilangkan nun satu. Yang kedua udah nahan tapi belum sempurna. Kita kepengennya yang bisa menikmati bacaan idgham ini yaitu dengan sempurna. Bagaimana sempurnanya? Sempurnanya adalah masuknya bacaan tersebut ya dia tadi itu nun nanti ketemu ya itu tahan ke pangkal hidung. Namanya al-khayshum itu kuatkan di sini di pangkal hidungnya. Bila perlu pakai lagu. Bila perlu. Kenapa? Karena itulah untuk menikmati bacaan Al-Quran. Misal tadi yang salah ayyakulu salah. Ayyakulu salah. Yang betul enak kan? Enak yang mana? Ayyakulu enak kan yang mana? Dua. Yang kedua. Nanti belajar ya. Coba 3 kali. Seperti kan? Dua. Terakhir. Ya, pokoknya semua ketemu ya non mati atau tanwin. Oh, itu saja. Begini caranya. Jangan pakai dua tadi. Ayyakulu. Jangan dua itu. Ya. Bila perlu dilakukan. Asalkan jangan dilakukan di bukan tempatnya. Itu yang masalah. Maka selalu saya pernah tegur, itu apa kiai syekh pun ada yang membaca ketika itu mau dilakukan dia lakukan. Jadi tanwin ketemu lam karena ada dua yang tak boleh itu nggak boleh itu digunakan itu benar tapi gunanya nggak ada, nggak boleh. Nah ini digunakan malah Dilaguna. bisa inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir, karena dia ikut lagu sehingga yawma idzin dia lakukan. Nah itu yang banyak terjadi. Padahal itu nggak boleh. Tempat-tempat yang lagu ataupun yang memang kita mainkan di pangkal hidup itu udah ada ketentuan hukumnya. Itu ada 7 tempat. Ada idgham biguna, ada ikhlas, ada ikhfa, kemudian ada ikhfa syafai, ada ikhfa hakiki, kemudian ada idgham ini, kemudian ada idgham mutajanis, kemudian ada nun tasdid dan mim tasdid. Nah, 7 itu saja yang kita boleh untuk kita mainkan di hidup untuk dilakukan. Selain itu nggak boleh. Nah, yang masalah ini di tempat yang seharusnya laku seperti itu diindahkan seperti nggak dibuang. Sementara yang selain itu malah dibuang. Aneh nggak? Aneh. Saya tidak itu. Jangan. Nah, kemudian yang 7 tempat ini manfaatkan dengan baik. Contohnya ini ayat yang terakhir di surat Al-Adil. Kita praktikkan sama-sama. Saya baca dulu. Tasbih. Begitu Pak. Jadi harus dilakukan. Inna
rabbahum di ketumbang inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Nah, yang masalah ini kepada dakwah yawma idzin lakhabir. Hatta itu kan kelas kiai belum syekh pun ada yang gitu. Karena mungkin belum terlalu dalam pemahamannya. Ilmu yang lain udah pasti ulama besar ya pasti. Tapi maksudnya di seputaran Quran atau tajwid, nah itu salah. Belum praktek. Udah masuk waktu ya. Jadi pusat berikutnya insya Allah pada memulai bulan Syawal dan Zulhijjah. Amin ya. Karena bahas minggu itu bikin penasaran. Kalau kebanyakan mabuk, jadi cukupkan dulu. Yang penting dapat satu poin. Ditanya ibu-ibu di rumah ngaji apa tadi di masjid sama Ustaz Hamid. Kau usah banyak-banyak. Sampai kan itu aja nggak sih yang lain. Terusnya mudah-mudahan manfaat orang. Amin ya rabbal alamin. Kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Menyambung lisan sedikit nanti akan disambung oleh pengurus atau DKM. Insya Allah ada acara Isra Mi'raj tanggal 8 di Majelis MBU di bawah tanggal 8 Februari Ahad pagi. Nanti akan disambung oleh pengurus dan DKM. Insya Allah. Baik, alhamdulillah sama-sama kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Hamid tadi telah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari khususnya dalam ibadah dan sholat insyaallah. Dan kita doakan guru kita Ustaz Hamid nanti akan berangkat ke Malaysia insyaallah disarankan semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan bisa kembali lagi ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi insyaallah di Ahad yang akan datang di akhir pertemuan yang satu lagi, dan kita insyaallah akan tutup dengan Isra Mi'raj atau tawafufah, dan sekaligus tadi undangan dari Majelis Taklim MUIP tanggal 8 insyaallah, mudah-mudahan kita ada kesempatan bisa sama-sama hadir. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.